Selamat pagi teman-teman CCHRS. Kembali lagi di CCHRS, di mana hari ini kita udah ditemenin nih sama narasumber yang kece banget dan juga bersama host yang keren banget. Dan kali ini kita akan membahas soal resesi. Wah, nggak sabar banget nih. Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu nih. Betul banget. Aku host baru di sini, perkenalkan aku Dian Tanzila, jurusan Ilmu Politik tahun 2018. Kali ini akan membawakan acara bersama teman saya. Aku Raina Sasabil dari Ilmu Politik tahun 2019. Oke. Pada hari ini kita akan membahas podcast dengan Mas Valdrino mengenai isu resesi dan bagaimana transformasi digital ini menjadi solusi alternatif di masa resesi 2023. Oke, betul banget. Mungkin boleh Mas Valdrino boleh perkenalkan diri terlebih dahulu nih Mas. Iya, terima kasih nih udah diundang ke tempat podcastnya, kece banget di sini. Nggak kalah lah sama Close the door ya. Close the door. aduh, sebut merek. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Valdrino, biasa dipanggil Rino. Saya manajer kebijakan publik Meta atau dulunya Facebook di Indonesia, di Malaysia, Brunei, Timor Leste ya. Jadi banyak juga negara-negaranya. Dan beberapa kali juga sempat mengisi kelas di UPN ini ya, yang di FISIP. Jadi memang kita banyak berbicara tentang isu-isu digital gitu, isu-isu di tahun 2023 dan juga 2022 kemarin juga banyak isu-isu baru gitu. Nah, hari ini kita mau ngomongin resesi. Resesi, betul Mas. Tahun 2023 ini kan diisukan akan terjadi resesi. Betul. Gitu ya kan Mas. Iya. Kemudian industri digital ini dinilai justru bisa menjadi solusi alternatif nih. Nah, gimana sih Mas industri digital itu mampu bertahan gitu Mas di tengah terpaan isu resesi yang akan terjadi di tahun ini? Ya, jadi isu resesi ini perlu kita pilah nih, perlu kita pilah dalam artian resesi ini bukan menjadi hari kiamat gitu. Bukan ya. hari kiamat. Bukan hari kiamat ya. Ini banyak banget soalnya kemarin ketar-ketir gitu iya, ya, orang-orang ketar-ketir. betul. Gitu. Dan gue sempat ngelihat banyak content creators juga yang mendeskripsikan resesi ini seakan-akan dunia akan Kiamat. berhenti gitu, kita perang nuklir, keluar zombie ya kan. Enggak juga gitu. Dan resesi ini sudah pernah terjadi ya beberapa kali di sejarah manusia tuh, kita biasa mengalami resesi. Dulu di 1920s ya, di tahun 1920 tuh ada masa yang dinamakan The Great Recession. Nah, The Great Recession itu salah satu resesi terberat di masa hidup kita gitu, di dunia modern. Nah, lewat juga. Lewat juga. Jadi yang perlu kita pertama bilang adalah resesi ini bukan showstopper, dan negara kita akan terus lanjut gitu ya, 2024 bahkan terus lanjut. Lalu mengenai industri digital. Nah, industri digital ini memang dipercaya sebagai industri alternatif. Ada dua alasan sebenarnya. Yang pertama, industri digital ini menjadi industri alternatif karena aksesibilitas. Ya, semua orang bisa mengakses keuntungan ekonomi melalui industri digital. Seberapa mudah sekarang kita pengen tiba-tiba nih kita semua bangun pagi gitu, gue mau berhenti aja jadi ahli politik, gue mau jualan aja. Waduh, bisa banget. Bisa dong, pengen jualan kosmetik gitu atau pengen jualan furnitur gitu. Bisa, lu tinggal setup di e-commerce. Ya, itu funnel pertamanya tuh di hulunya adalah di mana nih toko gue? Di e-commerce. Lalu habis itu marketingnya lewat mana? Nah, marketingnya bisa lewat platform-platform digital ya, Facebook, Instagram dan lain-lain. Lalu pengirimannya, logistiknya juga sekarang udah banyak banget ya. Kita belanja di e-commerce, pilihan logistiknya tuh ada 6, ada 7, nggak tahu ada bedanya apaan gitu ya. Nah, itu jadi udah tersedia semua. Bahkan ketika kita udah eksekusi 3 langkah ini, modalnya masih 0, Bu. Ya kan, kita belum ngeluarin modal apa-apa. Kadang-kadang orang jualan sekarang modalnya tuh cuma foto barangnya aja. Betul. Barangnya aja belum dibeli sama dia gitu. Jadi kita nggak perlu stok, ya kan? Beda sama industri zaman dulu. Anggaplah misalnya pasti punya lah ya om tante yang jualan beras ya, sembako gitu. Kagak bisa lu jualan beras di foto doang berasnya ya kan? Nggak bisa dong, mesti di stok. Bener. Ada modal di sana. Nah, kadang-kadang resiko bisnisnya naik karena berasnya bisa nggak laku gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi aksesibilitas ke
profitabilitas ekonomi itu terbuka lebar di industri digital ini. Bahkan kadang-kadang kita yang bahkan walaupun saya kerja di perusahaan sosial media, kadang-kadang ngedengerin teman-teman yang punya omset puluhan juta dari e-commerce mempertanyakan juga kayaknya keputusan karirnya salah gitu. Waduh. Jadi itu yang pertama ya. Jadi aksesibilitasnya tuh luas gitu lah. Itu membuka potensi-potensi baru. Nah, lalu yang kedua, industri digital ini selain aksesibilitas juga bisa memfasilitasi talenta-talenta baru menjadi dampak ekonomi. Contoh ya, ini sih sekarang udah nggak ngetrend, tapi tahun lalu sempat booming banget yang namanya NFT. NFT Oh, iya, ya, NFT. betul. Walaupun kalau di Meta kita percaya tuh NFT nanti bakal ngetrend lagi gitu. Nantinya kapan ya nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi ada potensi ya. Tapi ada potensi. Nah, dulu NFT ini dulu dunia digital itu kurang memfasilitasi seniman-seniman ya, digital artist untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari karya-karyanya mereka. Ya, dulu yang harganya naik itu adalah lukisan. Kalau lu beli lukisan ada barangnya harganya bisa naik. Tapi kalau beli gambar di internet nggak bisa naik dong harganya. Nah, ketika ada NFT, ternyata digital arts itu atau digital collectibles bisa naik harganya. Makin mudah buat artis-artis digital ini mendapatkan keuntungan ekonomi dengan channel digital. Kebuka lagi satu talenta industri, ya, kebuka satu industri yang dulunya tidak dimiliki oleh industri konvensional. Nah, jadi ini kenapa industri digital itu dijadikan atau sering dibilang sebagai industri alternatif, ya. Satu tadi aksesibilitasnya, yang kedua bagaimana dia bisa memfasilitasi potensi ekonomi baru di dunia ya, bukan cuma di Indonesia gitu. Tapi nanti kalau ditanya lagi industri digital bisa menopang resesi, ada pertanyaan itu nggak? Nggak ada. Tapi kayaknya boleh tuh Mas Boleh dijelasin tuh, juga. kayaknya ide yang menarik ya. Iya, bagaimana dia menopang resesi gitu. Pasti kan ada upaya-upaya juga. Ya, ya industri digital ini juga sama seperti industri lain ya, ada naik turunnya ya. Jadi kita nggak bisa bilang industri digital itu naik terus. Terlebih kita sudah melewati tahun 2023. Nah, ini saya berbicara sebagai masyarakat lah ya, bukan perwakilan dari Facebook, tapi tahun 2023 itu seluruh perusahaan teknologi global atau biasa dikenal dengan istilah FAANG ya, FAANG, itu Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, itu hampir semuanya melakukan layoff besar-besaran. Iya. Ya, atau PHK, pemutusan hubungan kerja. Ada yang 11.000, ada 13.000 orang, 14.000. Jadi industri digital juga mengalami yang namanya naik turunnya industri. Bisa nggak industri digital menopang resesi? Tergantung negaranya. Di Indonesia, industri digital ini potensinya sudah kebuka atau belum? Infrastrukturnya udah siap atau belum? Peraturannya, regulasinya sudah siap apa belum? Seberapa banyak investasi asing atau investasi multi stakeholders ya, dengan beberapa pemangku kepentingan yang masuk ke Indonesia gitu. Tapi kalau dari sisi global, sama seperti industri lainnya, industri digital juga mengalami yang namanya winter ya, musim dingin katanya, the winter of tech. Nah, itu karena disebabkan salah satunya kalau kita mengalami krisis pasti industri konvensional atau misalnya pabrik makanan, pabrik oil and gas, dia akan potong yang pertama kali itu adalah budget marketing atau budget pemasaran. Baru habis itu budget human resources atau budget orang ya. Dan itu kenapa dampak resesi itu juga sebenarnya kerasa di industri digital gitu. Ini alhamdulillah saya hari ini masih bisa memperkenalkan diri sebagai representasi Facebook ya. Jadi lolos seleksi alam gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ya ada naik turunnya juga gitu industri digital ini. Oke. Berarti kalau misal dibilang bisa menopang resesi itu tergantung kondisi ya Mas. Cuma kalau dibilang kemungkinan besar
akan terus resilient, akan terus hadir? Itu jawabannya bakal banget gitu ya Mas, kurang lebih. Ya kalau resiliensinya sih ya bayangkan aja ya 5 perusahaan itu ya FAANG ya 5 perusahaan ini valuasi marketnya itu Apple aja sekarang 2,5 triliun dolar ya, Facebook 500 billion dolar. Amazon mungkin sekarang sekitar 1 triliun, Netflix sekitar 200, Google juga 1,2 triliun. Jadi kita berbicara hampir berapa tuh? Mungkin 10 atau 10 triliun dolar lebih ya. 10 triliun dolar lebih tuh kalau dikali kurs rupiah berapa ya? Mungkin 15.200 nolnya kebanyakan ya, kalkulator nggak cukup gitu. Nah, jadi valuasi market ini juga menunjukkan relevansi dari industri tersebut kepada ekonomi dunia. Nggak mungkin 10 triliun dolar industri ini ya, anggaplah 10 triliun ya, kalau salah-salah mohon maaf ya gitu ya. 10 triliun dolar industri ini tiba-tiba dibilang, yuk kita tutup yuk 5 perusahaan ini. Ya. Nah, berapa orang tuh yang akan terdampak di seluruh dunia. Jadi resiliensinya perusahaan digital itu 3-5 tahun ke depan akan terjaga karena mereka bisa di-argue ya, bisa diargumentasikan dan ini sering dibilang orang too big to fail. Too big to fail. Too big to fail. Tapi kalau ditanya setelah 5 tahun, mungkin saya mau bilang too big to fail argument itu bisa jadi tidak kejadian lagi gitu. Dia adanya dengan persaingan startup ya, terus tiba-tiba kemarin booming Google itu ya dari tahun mungkin 90-an. 90-an. Ya, nggak pernah tuh ada yang mengganggu bisnisnya search engine atau mesin pencari. Ya, mau apapun dulu Yahoo Bing, semuanya. Bing, Internet Explorer lah, apa, nggak ada yang sebanding sama Google. Tahun ini tiba-tiba dalam sebulan panik karena ada satu software yang namanya ChatGPT. Ya, booming banget tuh di TikTok, semuanya pakai itu. Tiba-tiba ChatGPT ini akan diintegrasikan ke Microsoft Bing. Nah, pusing kan? Gimana cara bersaingnya? Dengan gue, ya betul. Jadi kalau dibilang apakah industri ini nantinya too big to fail? Ya kalau dalam 5 tahun mereka berhenti berinovasi, ya. Apalagi juga ini dulu Facebook ya, selama pertama kali kita pakai Facebook di tahun 2000 berapa ya? 2008 gitu ya. 2008 kita mulai pakai Facebook. Habis itu Facebook dikalahkan sama Instagram. Yang notabene punya perusahaan Facebook juga gitu. Bukan dikalahkan lah, jadi kita pakai 2 gitu Facebook. Nah, selama hampir 2 dekade itu tidak ada persaingan lain. Tiba-tiba 2 tahun ini muncul yang namanya TikTok. Kan? Ada TikTok. Mulai persaingan mulai panas tuh. Nah, ini kenapa ada bagusnya juga persaingan ini memaksa semua perusahaan untuk berinovasi. Yang tadinya tidak ada inovasi sama sekali gitu. Nah, kuncinya adalah kalau misalnya perusahaan teknologi atau industri digital mau resilience, mereka harus tetap berinovasi. Oke, mantap banget nih Kak Dean. Gimana nih Kak? Jadi justru industri digital ini juga belum tentu bisa menopang gitu kan. Tergantung juga tadi kan kembali ke infrastruktur negara tersebut dan juga regulasi. Nah, kalau menurut pandangan Mas Rino sendiri di Indonesia itu infrastrukturnya gimana Mas? Apakah sudah berpotensi? Wah, ini jebakan ini. Masnya ketawa nih. Ada apa ini? Ya barangkali belajar dari pandemi kemarin sudah mulai ada kemajuan gitu di infrastruktur di Indonesia ini. Ya. Jadi infrastruktur kita itu saat ini lumayan. Ya, lumayan dalam artian gini, kalau dilihat dari angka mobile penetration atau penetrasi smartphone ya, di Indonesia itu rata-rata satu orang bisa memegang 1,2 smartphone atau sampai 1,5 smartphone. Jadi lebih dari satu gitu. Penetrasi sosial media kayak Facebook juga kalau menurut We Are Social dan lembaga-lembaga survei lainnya itu sekitar 95 sampai 99%. Nah, jadi dari sisi akses ke infrastruktur internet sebenarnya kita oke. Tapi terus pertanyaan selanjutnya, aksesibilitas terhadap internet itu adalah indeks yang dipakai sekitar 10 tahun lalu. Tahun-tahun sekarang orang sudah makainya kualitas internet. Iya.
kualitas internet. Nah, kualitas internet ini kita masih agak tertinggal. Kalau dilihat di Asia Tenggara, jangan ngebandingin sama Singapura ya. Singapura tuh udahlah itu Beda liga. itu dia mau bersaing sama Swiss dan lain-lain, biarin lah gitu ya. Kita kan sebagai bangsa tidak seambisius itu ya. Gitu. Santai aja, santai gitu. Nah, tapi kita bandingin sama yang lebih relevan lah, misalnya Vietnam gitu. Nah, Vietnam ini dulu tertinggal sekali industri digitalnya dari Indonesia. Nowhere close. Tiba-tiba mereka tingkatkan 2 indeks di Vietnam. Yang pertama indeks kualitas internet, jadi kecepatan internet dan stabilitas internet itu naik. Salah satu yang kalau nggak salah yang paling bagus di Asia Pasifik. Lalu yang kedua, kalau dari sisi edukasi, PISA ranking. PISA ranking itu maths ya, matematika, dan jadi kesiapan students, kesiapan murid untuk beberapa pelajaran gitu. Nah, PISA ranking kita dan kualitas internet kita di belakang Vietnam sekarang. Artinya apa? Kenapa 2 indeks ini relevan? Karena bukan hanya cukup kualitas internet, tapi juga punya kesiapan kalau gue dikasih internet yang cepat, gue mau ngapain? Oke. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan juga. Kita masih ada di tahap namanya literasi digital. Ya, coba nanti dicari budget Kementerian Kominfo untuk literasi digital tahun 2021-22. Waduh. Anda akan kaget dengan angkanya. Waduh. Ya. Di triliunan lah. Ya. Nah, Triliun, jadi tapi progresnya kayaknya belum terlalu terlihat. Aduh, PPP Kominfo. Enggak, progresnya bagus. Bagus ya, di daerah-daerah sudah mulai merata. Iya, sudah mulai merata. Nah, tapi literasi digital itu yang mau saya bilang adalah bagaimana kita menggunakan dasar-dasar internet. Iya. Jadi ketika lo menggunakan internet ya harus aman, harus baik sama orang, nggak sopan. Vietnam dan beberapa negara di Asia Pasifik ya, jangan berbicara Singapura dan South Korea ya, karena itu dua liga yang beda. Tapi kita bicara Vietnam, bicara Jepang gitu. Mereka udah bukan literasi digital lagi, mereka udah mikir, ini internet gua apain ya biar kita dapat dampak realnya dari dunia digital ini. Jadi mereka kesiapan industrinya tuh naik terus gitu. Oke. Nah, kita masih ditopang nih. Untung aja Gojek, Tokopedia tuh muncul dari Indonesia. Ya, itu unicorn yang menjadi success cases dan kita harus kasih kredit sebesar-besarnya untuk itu. Oke. Nah, tapi industri internet itu jauh lebih luas lagi ya. Jadi jauh lebih luas lagi dari e-commerce. Nah, ini yang mesti kita mulai manfaatkan. Oke. Keren banget sih. Oke. Tapi aku jadi sedikit penasaran sih Kak. Tadi kan ngomongin soal industri alternatif, salah satunya juga termasuk gimana caranya kita nih bisa mendorong terus nih let's say kesiapan kita terhadap dunia digital. Kayak misalkan di Indonesia sendiri kita kan masih di tahap literasi digital. Nah, apakah cara kita untuk menaikkan level kita tuh berhenti di pemerintah? Let's say kita cuma bisa Kominfo nih yang bisa ngelakuin itu, atau kita nih sebagai let's say rakyat biasa gitu ya. Rakyat biasa tuh bisa apa nih Kak untuk membantu pergerakan tersebut gitu supaya Indonesia nih punya industri alternatif yang lebih kuat. Ya. Bisa merubah cara pikir kita untuk menggunakan internet. Ya, karena saat ini statistik yang luar biasa. Instagram itu ya digunakan, kalau datanya Instagram dulu 2-3 tahun yang lalu tuh katanya 2,5 jam per hari. 2,5 jam per hari. Per hari ya. Data sekarang kemarin ada riset yang bilang 4 jam. 4 jam. Oke. 4 jam. Jam kerja sehari 8 jam kan? 8 jam. Apakah 4 jam ini dipakai setelah jam kerja atau di saat jam kerja? Pasti Gak ada yang tahu. Pasti kebanyakan di saat jam kerja lah. Saat jam kerja. Iya kan? Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah merubah mindset kita sedikit dari sisi, dan ini berlaku untuk semua industri juga ya di Indonesia. Dari yang tadinya kita itu kebanyakan berpikir sebagai konsumen, nggak langsung loncat sebagai produsen deh. Kalau dari konsumen ke produsen tuh mungkin kesadarannya masih jauh ya. Tapi dari konsumen kita pakai hal-hal internet ini untuk melengkapi diri kita dengan pengetahuan baru. Oke.
Dalam artian gini, konten yang ada di Instagram, TikTok gitu ya, Gitu. itu kebanyakan kan hampir 80% kalau kita scrolling. Anggaplah kita scrolling kuat 5 menit ya satu kali scroll. Itu 5 menit kan juga udah lama banget Udah ya. lama banget termasuk. Mungkin 2 menit lah ya, 2 menit. 90%-nya kan, boleh nggak kalau saya bilang 90%-nya itu entertainment yang kita temui konten-kontennya, ya kan? Benar, 90% entertainment. 10%-nya bisa dibagi lagi, mungkin 5%-nya kuliner yang juga adalah entertainment. Baru mungkin 5% di ujungnya itu ada pengetahuan baru. Pengetahuan. Nah, sebenarnya di internet itu, dunia internet itu adalah tempat paling bagus untuk kita dapat ilmu pengetahuan baru. Oke. Bahkan sekarang bisa certified, Sertifikasi, ya, bisa sertifikasi gratis. Facebook punya, ya, saya nggak mau promosi Facebook doang gitu. Google juga punya. Google juga ya. Teman-teman mau belajar jadi marketing, bisa marketing digital marketing. Iya, sekarang udah ada. Dapat sertifikasinya dari Facebook, dari Google. Bahkan itu beberapa teman-teman yang alumni dari program-program ini menggunakan sertifikasi itu untuk apply pekerjaan Betul. dan menambah profil mereka gitu. Karena pernah mendapatkan sertifikasi dari Facebook, dari Google, dari mungkin yang dari lain-lain, Amazon juga mungkin ada ya. Ini bukan kacang-kacang, tesnya susah gitu. Saya pernah ngambil tesnya gagal 2 kali. Jadi ini bukan kacang-kacang. Benar-benar. Nah, itu yang jarang kita gunakan. Betul. Sehingga ketika orang lain sekarang itu kalau kita bicara konten media sosial aja, orang tuh udah nggak berbicara video, berbicara sekarang augmented reality. Oke. Nah, seberapa siap industri Indonesia mengetahui augmented reality? Augmented reality nanti pindah lagi virtual reality. Virtual reality baru nanti kita masuk ke era yang kalau Zuckerberg bilang tuh metaverse ya. Metaverse. Nah, sekarang itu tugas kita adalah kalau kita sudah literate sebagai pengguna media digital adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk ke industri masa depan ini. Caranya apa ya? Caranya gunakan ini modul-modul pembelajaran gratis yang tersedia, baik itu di Instagram, di YouTube, dimanapun sebenarnya ada channel-channel atau bahkan kalau di YouTube tuh dari dulu ya saya sering nonton Khan Academy. Khan Academy ini ya isinya ilmu-ilmu baru semua gitu. Ini yang menurut saya di Indonesia kita masih jarang gunakan. Oke. Iya. Kadang literasi digitalnya belum selesai udah ingin metaverse gitu. Lompat gitu ya. Ya lompat teknologi tuh boleh ya, tapi kayak kita perlu kesiapan industri ini supaya kita nggak kejar-kejaran lagi. Iya. Nih industri internet 2.0, ya internet 2.0 itu zamannya ada yang tahu Friendster nggak sih? Nggak ada. Friendster. Hah? Ada Iya, ya? sebelum Mungkin- Facebook itu kan masih. Mungkin- Ini iya. mama saya deh, Kak. Hah? Mama saya. Setiap kali saya nanya Friendster tuh jadi merasa tua gitu. Ya dulu ada zamannya Friendster, MySpace, ya teman-teman bisa Google lah gitu ya apa sih Friendster, MySpace gitu. Itu adalah Facebook sebelum Facebook gitu. Dan the OG social media lah gitu. Nah itu namanya industri internet 2.0. 2.0 ini sampai hari ini kita masuk di namanya internet 3.0. Internet 3.0 ini di-argue sama orang lain, sama banyak researcher. Dibilang ini bukan perubahan dari 2.0 ke 3.0 karena 3.0 ini isinya blockchain, cryptocurrency dan lain-lain. Nah, Indonesia atau beberapa negara itu karena tidak siap industrinya, akhirnya kejar-kejaran terus. Jadi kita di industri internet 2.0 itu kita kejar-kejaran kan sama tadinya kita kejar-kejaran sama Singapura. Singapura jauh nih. Tinggal ya udah deh kita lihat-lihat lagi kanan kiri, kayaknya Vietnam masih bisa nih. Vietnam mulai naik juga. Melesat. Kita lihat lagi sisa apa ya, Thailand gitu. Jangan sampai lah kita bersaing sama Timor Leste ya kan? Jadi enggak itu enggak sebanding lah ya, mudah-mudahan ya kan, enggak sebanding. Mudah-mudahan. Nah, kesiapan industri itu membuat nanti kalau kita masuk ke internet 4.0 atau metaverse atau apa yang orang bilang dengan istilah berbeda yang sekarang kita belum masuki, kalau industri dan masyarakatnya siap, kita tidak akan kejar-kejaran lagi, tapi kita bisa menjadi salah satu player atau pemain di industri tersebut gitu.
Berarti kesiapan dari masyarakatnya juga harus diperhatikan juga ya Mas. Terkadang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya maju gitu kan untuk industri digital, cuma dari masyarakatnya sendiri kadang ya konten-konten seperti itu tidak dimanfaatkan peluangnya itu. Ya, Itu sih masih menjadi PR betul, juga ya. betul. Dan pemerintah ini, teman-teman di pemerintah kan juga terbatas ya. Iya. Mereka kolaborasi dengan kami di platform digital gitu. Tapi Indonesia ini 260 juta orang. Betul. Gitu. Pengguna internetnya sekarang mungkin 160-170 juta orang. Kalau tidak ada kesadaran sendiri, kalau nunggu literasi digital saja dan nunggu dari pemerintah, nunggu dari platform, ya mungkin pas kita dapat modul literasi digital yang negara-negara lain udah mikirin gimana caranya nih saya teleportasi nih. Jadi udah kelamaan gitu. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan akses ke internet tersebut, gerak cepat dalam artian ketahui cara menggunakan internet, jadi keamanannya tuh itu kan sebenarnya mudah ya gitu. Yang penting aman, tidak melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab di internet, itu kan literasi digital sebenarnya itu gitu. Lalu abis itu kita langsung pindah ke fase selanjutnya, yaitu bagaimana saya bisa memanfaatkan industri digital ini, aksesibilitas digital ini sesuai dengan passion atau interest masing-masing gitu. Oke, mantap banget nih. Oke, aku punya satu pertanyaan lagi Kak. Tadi kan Kakak juga sempat ngomong soal yang namanya kita kejar-kejaran nih, atau let's say kita belum siap gitu. Nah, pasti kan semua itu punya pro kontranya nih Kak. Sebenarnya dalam konteks Indonesia sekarang sedang mencoba nih berjalan ke arah yang lebih kuat, lebih keren gitu, lebih maju, lebih futuristik. Apa hal-hal yang harus kita antisipasi nih Kak? Karena let's say contohnya globalisasi, banyak banget nih dampak positifnya, tapi juga ada hal-hal yang harus kita antisipasi. Nah, dalam konteks industri alternatif, apa hal yang harus kita antisipasi dalam bergerak ke Indonesia menuju tingkat yang lebih maju gitu? Wah, banyak banget yang harus diantisipasi. Oke, mungkin kalau industri digital itu sesuatu yang sangat lebar ya. Gue nggak tahu tuh yang mesti diantisipasi dari A to Z gitu ya. Jadi banyak banget. Tapi kalau kita berbicara dari industri platform, ya, platform digital aja nih, platform digital itu sebenarnya resiko yang harus kita antisipasi tuh banyak. Salah satunya misalkan ya kalau tadi kita udah berbicara kesiapan infrastruktur. Kesiapan infrastruktur itu bagian dari teman-teman pemerintah lah, ya. Itu bukan sesuatu yang kayak gue mau meningkatkan internet di desa, gue tarik kabel gitu, nggak bisa. Lu mesti punya izin, lu mesti punya lain-lain sehingga bisa menjadi internet service provider gitu. Jadi itu teman-teman di Kominfo lah porsinya. Tapi ada juga potensi misalnya kalau yang banyak perdebatkan gitu ya, potensi dampak dari echo chamber. Ya, semua media sosial, semua platform digital itu memiliki satu hal yang orang dari dulu mencoba-coba untuk mengerti gitu, yang namanya algoritma. Oh iya, betul. Nah, itu algoritma ini kan diperdebatkan membuat echo chambers. Kenapa echo chamber menjadi atau topik echo chamber ini menjadi penting? Karena echo chamber ini berhubungan langsung dengan aspek kehidupan kita yang lain, ya. Indonesia tepat banget ini tanggal 14 Februari. Valentine. Bukan Valentine. Bukan Valentine. 365 hari dari sekarang kita harus pemilu lagi. Nah, betul sekali. Ya, jadi ini tepat hari ini 1 tahun dari pemilu 2024. Echo chamber bisa berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam pemilihan umum. Dan tentunya kalau ada dampak negatifnya, itu kan jadi economic risk juga ya, resiko ekonomi. Banyak orang-orang yang mau berinvestasi kadang-kadang tuh kalau di tahun pemilu mereka tuh nahan. Ya, mereka nahan karena mereka pikir ini stabilitasnya gimana gitu. Betul. Jadi echo chamber ini punya dampak ke sana. Jadi itu yang salah satu yang bisa kita yang harus kita antisipasi, dan kenapa literasi digital itu masih relevan ya. Jadi gue dari tadi bukan melawan gerakan literasi digital, enggak, tapi literasi digital itu punya perannya sendiri. Nah, lalu mungkin yang kedua yang harus diantisipasi adalah bagaimana industri digital ini bisa memastikan talenta-talenta digital itu bertumbuh di Indonesia. Iya, harus. Ya, jangan negara lain lah, Indonesia aja.
talenta digital itu harus bertumbuh. Ini banyak jadi pekerjaan rumah karena kalau industri digitalnya tumbuh, talenta digitalnya nggak tumbuh, itu industrinya juga perlahan-lahan akan melambat. Oke. Nah, itu kenapa ada beberapa negara yang investasi asing untuk industri digitalnya tinggi banget jika dibandingkan negara lain. Anggaplah beberapa tahun terakhir India ya. India tuh sekarang udah jadi kayak pokoknya lu kalau perlu sesuatu yang berhubungan dengan IT taruh di India deh gitu. Ke India, ya betul. Kenapa? Karena talentnya banyak, supply-nya banyak. Akhirnya price turun, ya harga turun. Karena talentnya banyak, persaingan terjadi, sehat nggak sehat ya urusan pemerintahnya untuk meregulate gitu. Nah, tapi ini yang perlu kita antisipasi juga. Indonesia bisa nggak menyediakan talenta digital dengan jumlah yang cukup untuk nantinya kita bisa bersaing jadi salah satu negara dengan digital economy yang kuat atau bahkan terkuat di Asia Tenggara deh gitu. Terkuat di Asia Tenggara atau di Asia Pasifik gitu. Itu kan tujuannya kalau Pak Presiden kan selalu pengen ke sana. Digital economy Indonesia harus menjadi the leading digital economy di minimal di Asia gitu. Kalau nggak bisa Asia Tenggara, kalau Asia Tenggara udah dapet ya Asia habis itu. Jadi dua itu antisipasi besarnya. Gitu. Siap. Sama satu lagi sih Kak, mungkin terkait dengan tadi kan ngomongin soal Indonesia punya target nih buat jadi negara di Asia Tenggara, lalala, dan juga kita ngomongin soal fasilitas. Tapi kalau misalkan dari segi industri alternatif, dari segi kebijakan, sebenarnya Indonesia tuh udah super belum sih Kak kebijakan-kebijakannya? Karena kan kalau ngomong soal digital nih, ada beberapa polisi yang kontroversi. Nah, untuk mendorong kemajuan industri alternatif ini, Indonesia udah support belum Kak polisinya? Ya. Jadi, nah ini pertanyaannya, teman-teman Kominfo nih denger gak sih? Nanti kita tag ya, Kominfo Indonesia. Ya kalau dengar kita sudah berkawan lama lah ya, jadi apa namanya ada pengertian satu sama lain gitu. Tapi saya suka kritik gitu, apalagi kalau urusan kebijakan gitu. Tapi abis kritik ya kita coba kasih alternatif solusi juga gitu ya, itu yang paling penting. Nah, industri digital itu ditopang pilarnya 3. Jadi yang pertama yang tadi saya sebutkan talenta digital itu udah nomor 1. Yang kedua infrastruktur ya. Jadi talenta digital nih urusan kita masing-masing nih. Infrastruktur urusan pemerintah gitu. Iya, betul. Nah, ada pilar ketiganya yaitu kebijakan Regulasi. ya, regulasi. Tanpa regulasi dan tanpa kebijakan yang mendukung, dan bahkan saya udah jarang pakai kata mendukung. Saya sekarang pakai kata progresif. Ya. Kebijakan yang progresif, mustahil itu industri digital bisa maju. Kita kemarin baru dapat kesempatan ya ngomongin undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Ini kita jadikan contoh aja ya. Undang-undang perlindungan data pribadi itu di draft atau dimulai diketiknya anggaplah sekitar 8 tahun yang lalu. 8 sampai 10 tahun yang lalu. Pertama kali tuh kita mulai mikir. Jadinya tahun kemarin 2022. Dalam jangka waktu tersebut industri digital berubah dong. Ya kan? Berarti kan naskah dan draftingnya bisa nggak kalau kita bilang agak ketinggalan zaman. Tidak relevan gitu ya. Tidak relevan. Ya. Sebagai perbandingan waktu Grab mulai naik di Singapura, peraturan tentang e-hailing itu kalau nggak salah keluar dalam waktu 9 bulan. 9 bulan. Ya, kalau nggak salah sekitar 9 bulan. Jadi dalam 9 bulan dia keluarin peraturan tentang khusus untuk e-hailing industry. Nah sampai hari ini kita belum berbicara industri spesifik, tapi peraturan yang salah satu yang paling penting aja. PDP itu sangat penting karena itu pilar. Penting banget. Ya. Gimana mau industri digital kalau datanya tidak dilindungi, Bapak Ibu, ya kan? Susah juga gitu ya kalau masyarakat datanya bocor terus ya kita bisa berdoa aja gitu. Bingung gitu. Nggak ada denda, nggak ada kompensasinya mungkin nggak penting lah, tapi pertanggungjawaban dari institusi tersebut, baik itu institusi privat maupun institusi publik gitu ya. Nah, perlindungan data pribadi agak outdated. Masih untung kemarin naskahnya dikonsultasikan terlebih dahulu ke industri, kemana-mana. Nah ini ya kenapa kebijakan
tentang industri digital itu menjadi penting. Banyak banget startup, banyak banget investor asing yang pengen masuk ke Indonesia, pengen buka aplikasinya di Indonesia. Dia mikir kalau misalnya nih bocor datanya, pertanggungjawabannya di mana gitu? Nggak ada. Nah sekarang alhamdulillah kita udah punya perlindungan data pribadi tahun 2022 September. Itu pun sekarang masih dibicarakan peraturan turunan atau peraturan implementasi dari perlindungan data pribadi yang diproyeksikan akan selesai dalam waktu sekitar 1-2 tahun lagi. 1-2 tahun. Nah, jadi dalam sisi kebijakan bukan hanya harus tepat, tapi harus progresif. Dalam artian harus relevan terus dengan perubahan teknologi digital. Gimana caranya? Ya perlu perubahan, perlu adjustment ya, penyesuaian di mekanisme pembuatan kebijakan kita. Ya, kalau kita buat undang-undang sekarang tuh kalau nggak salah undang-undang di Indonesia tuh sekitar yang paling cepet itu 3-4 tahun. 3-4 tahun. Paling cepet. Kecuali diekspreskan. Diekspreskan. Dengan alasan tertentu. Oke. Itu pun masih 1-2 tahun. Jadi ini gimana regulasi dari sisi dari sektor kebijakan bisa cope up dengan teknologi ya. Nggak akan pernah sebanding, nggak akan pernah setara, tapi minimal progresif dan minimal mekanisme prosesnya tuh bisa menopang. Oke, baik. Waduh, berarti banyak banget nih PR Indonesia ya Kak Dian ya. Banyak sekali. Optimis lah. Optimis. Tetap optimis, cuman PR banyak. Oke. Karena Indonesia juga ya lumayan potensial juga sih kalau saya lihat. Potensi dan kalau ini saya quote salah satu pemikir ternama di Indonesia ya, Pak Gita Wirjawan gitu. Kan beliau kalau ya kan karena podcastnya bagus ya. Bagus. Kan beliau sekarang jadi jago bikin podcast ya. Kan kalau beliau selalu sekarang pemikirannya 2045 gitu, dibilang gold generation gitu dengan bonus demografi. Nah, kenapa dari tadi kita bicarakan talenta? Karena jangan sampai bonus demografi ini kerjanya makan doang. Gitu. Itu jadi jadinya beban negara. Aduh, iya beban dong. keluarga, beban negara, iya beban apa dong. lagi Kak? Jadi beban keluarga, beban negara. Nah, 2045 bonus demografi ya kita tambahkan bonus demografi yang bisa relevan, bisa bersaing di dunia digital bahkan menjadi top players di tahun tersebut. Gitu. Masih ada waktu lah 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Oke, mungkin dari Raina ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah cukup sih Kak. Udah cukup juga. kita Pusing kalau tanya-tanya terus. Kita juga udah mendapatkan banyak insight dari Mas Valdrino gitu kan terkait bagaimana industri digital ini mampu menopang perekonomian di masa resesi, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa industri digital ini bisa terkena dampak dari resesi tersebut gitu. Oke. Siap. Kalau sorry grogi nih. Makasih banyak untuk teman-teman CCHRS yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk stay tune di channel kita karena akan masih banyak podcast yang datang yang kita produksi lagi ya. Dan yang pasti topiknya next time nggak kalah seru sama topik kita kali ini. Oke. Mungkin buat Mas Valdrino terima kasih udah bersedia. Terima kasih semuanya, tetap optimis dan sehat selalu. Take care everyone. Oke, amin. Aku Raina dan aku Dean. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya. Bye bye.